إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جميع المقام والحوض الأعظم شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ باودين النقشبندي وسلسلة الطريقة قديرية نقشبندية ونقشبندية خالدية وسلسلة الطريقة شاذلية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة أهل قبور من حضر بهذا المجلس المبارك خصوصا الشيخ يحيى وسليم وفريم وشيخ قارب شيخ قارب عبد الجلال على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما وسلفنا الصالح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أبي وأمي وصهري وزوجتي وابن عبد الله محمد فقيه وعبد الرحمن علي أحمد وعلى هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken jamaah Masjid Al Yahya, jamaah pengajian Tuban. Dalu punika kula panjenengan kepanggih tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Hari yang sangat membahagiakan karena di bulan ini dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten enten bulan sing lebih menyenangkan melebihi bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mboten. Seneng, berbahagia ketika kita bertemu dengan bulan Maulid Nabi. Ini merupakan salah satu tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Marbala dipun ngendikaken istaftiqul bab. Saniki jenengan evaluasi hati panjenengan. Kok jenengan seweneng kalih tanggal 1 bulan Rabiul Awal? Ini tanda bahwasanya panjenengan itu adalah orang yang sangat tinggi imannya, sangat tinggi derajatnya di akhirat, di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek jenengan kok dalu niki biasa-biasa mawon, padahal sudah tahu malam ini tanggal 1 bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, maka istaftiqul bab. Mungkin di dalam hati kita ada kotoran-kotoran dosa yang membuat kita hatinya kemudian kaku, hatinya kemudian beku. Bertemu dengan Maulid sama sekali tidak ada rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dipun ngendikaken falyafrahu niku bimakna berbahagialah kamu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah ngendika ketika di dalam Al-Quran, katakanlah karena engkau telah mendapatkan fadl wa bi rahmatihi dan mendapatkan rahmat, maka falyafrahu. Pak, apa pengertian fadl? Imam Ibnu Katsir ngendika wonten tafsiripun al-fadl bimakna yaitu al-ilm. Al-fadl bimakna Nabi Muhammad wa rahmah bimakna al-ilm. Jadi di antara dua itu adalah yang pertama itu adalah Nabi Muhammad, yang kedua adalah ilmu. Artinya nopo jenengan itu harusnya berbahagia dalam urusan mendapatkan nikmat ilmu dan nikmat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai enten ada ular yang hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi terdahulu itu nangis di mata Allah di dalam salah satu gua. Kemudian beliau riyadhah, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jangan cabut nyawaku sebelum aku bisa melihat kekasihku Nabi Muhammad SAW. Maka ular tersebut tinggal di gua Thur selama kurang lebih 300 tahun, kurang lebih. Kenapa? Karena sudah dikabarkan, ular kamu nanti akan bertemu dengan Muhammad di tanggal ini, jam ini, detik ini, karena beliau itu mau pergi yaitu dari kota Mekah ke kota Madinah, mau hijrah. Nah, di Gua Sur Kanjeng Nabi nanti akan istirahat sekitar 3 hari. Maka ular tersebut riyadhah di situ, nangis, pingin bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Gur namung niku tok, mboten aneh-aneh.
Nah, ternyata ketika hari H, bolongan yang dipakai untuk sembunyi ular tersebut ditutupi pakai sikile sukunipun Abi Bakar. Nah, terus sukunipun Abu Bakar dicokot-cokot kali ular tersebut. Abu Bakar kenapa kok nutupi bolongan tersebut? Karena Abu Bakar tidak mau ada ular yang keluar dari bolongan tersebut kemudian menggigit diri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi pernah ngerti, Abu Bakar, jenengan kok wajahnya kok pucat, itu ada apa? Kanjeng Nabi, di kakiku ini ada ular yang menggigit gigi kakiku. Sekarang angkat kakimu. Setelah diangkat, ularnya keluar. Abu Bakar kaget. Ular, kamu apa nggak tahu, kata Rasulullah, bahwa yang kamu gigit kakinya tadi adalah kekasih tercinta Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar ular mengatakan, "Na'am, araftu ya Rasulullah, aku tahu wahai Rasulullah." Tapi ada tapinya. Aku itu sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa di tanggal ini, di jam ini, di detik ini harusnya aku bisa bertemu dengan engkau wahai Nabi Muhammad. Aku sudah menanti 300-an tahun, menangis kepada Allah ingin ketemu dengan engkau, kok malah ketutupan sukunya malaikat Abi Bakar. Maka tak cokot-cokot biar pergi. Oh ya sudah, sekarang pandanglah wajahku wahai ular. Ular tersebut memandang wajah Nabi Muhammad, saking suwenengi memandang wajah Nabi Muhammad, maka beliau ularnya meninggal dunia. Masya Allah, ular saja tahu betapa mulianya menjadi umat Nabi Muhammad. Namun boleh kula panjenengan mesti nggih bersyukur ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Menjadi umat Nabi Muhammad Pak niku banyak kelebihan. Contoh ya, nah umat terdahulu, umat sadèrèngé Nabi Muhammad itu kalau misalnya badannya bajunya kena najis, maka nggak bisa disucikan, kena najis harus dipotong, dibuang. Nah, jadi kalau kita terjadi pada kita nggak susah nih. Umat terdahulu kalau dia berbuat dosa langsung tobatnya bunuh diri. Kalau kita cukup istighfar. Paham? Umat zaman dulu tidak bisa bersih pakai debu. Zaman kita bisa. Jadi kalau nggak bisa wudu ya sudah, kita bisa pakai debu untuk tayamum. Jadi ada sekitar 150 kemuliaan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat terdahulu. Termasuk umat Nabi Muhammad ketika dia itu baru niat tok sudah dianggap melakukan ibadah. Aku niat mengko maghrib kerawui pengajian Tuban misalnya. Ternyata jenengan halangan, sudah dianggap seperti datang di majelis pengajian. Kok mboten sios nglakoni, kok dilalah kok nggih sios? Maka dengan niat tadi jenengan datang di majelis ini dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kemuliaan yang lain menjadi umat Nabi Muhammad, jenengan itu mendapatkan hak untuk bisa minta syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahkan man ahabba ila man yuhibbu Muhammad dakhulal jannah. Barang siapa orang yang mencintai orang yang mencintai Nabi Muhammad masuk surga. Maka dzalika man safahani aw man safahani aw man safahani ila yaumil qiyamah dakhulal jannah. Sinten-sinten sing nate salaman kalih kula, kata Rasulullah, atau pernah bersalaman kalian kulo, atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman kalian kulo, atau pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman terus nyambung kalian kulo, kata Rasulullah Muhammad, dakhulal jannah. Maka mereka semuanya berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu. Lah bagaimana cara kita meningkatkan iman dan cinta kepada Nabi Muhammad? Tenggene Al-Qur'an berngetiakan fakullan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Jadi memang harus diakui Pak, di Quran itu tidak ada cara yang lain melebihi kita itu sering-sering membaca kisah Nabi Muhammad. Jadi Pak, bagaimana cara kita meningkatkan iman kepada Nabi Muhammad? Ya dengan cara sering-sering membaca sirah nabawiyah. Nah, salah satu bentuk sirah niku napa? Membaca maulid Nabi. Nah, jenengan maos Al-Barjanji,
maos ad-dibai, maos diyaul lami, maos simtud duror, itu termasuk bagian daripada jenengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ya? Nah, kemudian memperingati acara Maulid Nabi niki dalilipun mawon nggih. Jadi di malam hari ini, malam-malam pengajian ini dalilnya mawon, dalil memperingati Maulid Nabi. Masalah hikmah nanti di pertemuan berikutnya. Memperingati Maulid Nabi niku hukumnya sunnah, bahkan ada yang mengatakan sampai sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dipengendikakan fal yafrahu tadi loh, fal yafrahu. Jadi berbahagialah kamu itu mencintai dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang pertama kali memperingati hari lahir Nabi Muhammad? Dipengendikakan awwalu man ihtafala bi maulidin nabi sahibul maulid. Orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi ya Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana, Pak? Indama su'ila an shaumi yaumil isnin. Ketika Kanjeng Nabi dipontang Kanjeng Nabi, kenapa engkau setiap hari Senin puasa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ketika fihi wulidtu wa unzila aliyya. Hari Senin itu aku dilahirkan dan hari Senin aku diutus, makanya aku setiap Senin puasa dalam rangka memperingati hari lahirku. Nah ini gila, Pak. Makanya kalau Kanjeng Nabi saja mencontohkan seperti itu, mestinya kita juga semangat untuk mengadakan membaca sholawat, membaca dzikir selama bulan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kalau Pak, Kanjeng Nabi itu pernah nggak memperingati Maulid Nabi terdahulu? Kanjeng Nabi ini nggih memperingati Maulid Nabi terdahulu. Contohnya diceritakan di dalam setunggalipun hadis ingkang diriwayatkan panjenenganipun Sinten Nabi niki. Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi panjenenganipun niku ngendika, au kama qol amara Jibrilu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yusalli rak'atain fi Baitlaham. Kanjeng Nabi jenengan sakderenge Mi'raj kula suwun jenengan iku napa salat 2 rakaat tengene Baitlaham. Baitlaham niku nama tempat. Sasampunipun Kanjeng Nabi salat 2 rakaat, Kanjeng Nabi dipuntang leti kalian Jibril, malaikat Jibril. Kanjeng Nabi, hal arafta aina shallaita? Kamu tahu enggak tadi salat di mana? La, mboten ngertos. Shallaita fi Baitlaham fihi wulida Isa alaihi salam. Kamu tadi itu sholat 2 rakaat di Baitlaham dalam rangka memperingati maulidnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Kanjeng Nabi juga memperingati maulidnya Nabi terdahulu. Yang lain misalnya kita mengadakan acara di hari Jumat. Kenapa kok hari Jumat itu kemudian sangat dimuliakan sedemikian rupa, Pak? Kenapa hari Jumat itu kita adakan sampai ada Jumatan, ada pengajian ya hari Jumat. Kenapa? Karena fihi wulida Isa, fihi wulida Adam alaihi salam. Karena hari Jumat niku hari dilahirkannya Nabi Adam alaihi salam. Bayangke, nak dinten Jumat mawon, nak Baitlaham mawon yang merupakan peringatan maulidnya Nabi yang lain kita peringati sedemikian rupa, bagaimana dengan bulan Maulid yang mana di sana dilahirkan Abdul Khalqi wal Basyarah, sebaik manusia, sebaik-baik makhluknya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya harus lebih semangat, Pak. Bagaimana pendapat para ulama tentang memperingati Maulid Nabi? Nah, ini sebentar. Dikatakan di dalam kitab bahwasanya dikatakan di dalam kitabnya para ulama bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah, bahkan Imam Ibnu Taimiyah nih,
Panjenenganipun ngendika ngeten, fa ta'zimu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittikhadhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakun ajrun 'azimun. Mengagungkan, merayakan, membesar-besarkan acara maulid nabi itu merupakan tradisi yang sudah berlaku sejak zaman dulu. Dan mengadakannya merupakan perbuatan yang akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bentuk cinta kepada Nabi Muhammad, karena bentuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita semuanya dianjurkan untuk sering-sering membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Lah sakniki apa fadilah tertentu yang mana disebutkan oleh para ulama tentang kemuliaan mengadakan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami ngendika, beliau menukil salah satu pendapat daripada Imam Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi, sinten-sinten ingkang kersa sedekah bantu-bantu gak ketang sak dirham untuk merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka orang tersebut dijamin akan menjadi teman di surganya Allah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jenengan kok kersa napa namine dalu niki kok iki sing bantu-bantu tumbas akuan napa-napa dalu niki kita niati memperingati maulid Nabi, jenengan insyaallah dados kanca teng surganipun Abu Bakar nggih. Sayyidina Umar mboten purun kalah, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa orang yang mengagungkan acara maulid Nabi, maka dia sesungguhnya telah memuliakan agama Islam nggih. Sayyidina Utsman ibn Affan mboten purun kalah, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi faka'annama syahida ghazwati Badrin wa Hunain. Barang siapa yang membelanjakan dirham nggih, nyenderek nyok sedekahan nggih, gak ketang sak dirham di dalam rangka peringatan acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang perang di perang Badar dan perang Hunain, seperti orang yang mati di perang Badar dan perang Hunain. Jadi boten sah iman-iman dalam rangka memuliakan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendika, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa orang yang mengagungkan, merayakan, membesar-besarkan acara maulid Nabi, maka dia tidak akan sekali-kali mati kecuali membawa keimanan. Wa yadkhulul jannata bi khairi hisab, dan akan masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu kok purun nggih gak ketang dengan wulan maulid Nabi purun ngegedhe-gedheke masuk surga tanpa hisab. Pak kula gadahe pisang nggih pun, pisang jenengan paringke teng ajeng Masjid Al Yahya, diniati aku pengen mulyake maulid Nabi dengan sedekahan pisang. Mboten napa-napa. Kula gadahi sak piring nasi nggih pun, sak piring nasi paringke tanggonipun. Mboten napa-napa. Niki bentuk daripada kita memuliakan acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu arda ngendika, "Wadittu law kana limasmisul jabal Uhudin." Aku sangat senang sekali apabila aku itu memiliki satu gunung emas, kata beliau. Fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu gunung emas itu aku sedekahkan dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lebih senang beliau. Alhamdulillah diperhentikan man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman.
Dipengendikaken barang siapa orang yang hadir tenggene pengajian dalu niki lho. Dalu niki kan pengajian pas Maulid Nabi, pas bertepatan dengan bulan Maulid Nabi. Jenengan rawuh mawon faqad faza bil iman, maka orang tersebut akan memperoleh kebahagiaan dan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panjenengan semuanya dipun paringi husnul khotimah. Insyaallah panjenengan semuanya dipun paringi mulia dunia akhirat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa mitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Imam Ma'ruf Al-Karhi, Pak. Imam Ma'ruf Al-Karhi niku setunggalipun ulama di bidang ilmu tasawuf yang masyhur dengan kealimannya, yang masyhur dengan kemuliaan daripada akhlaknya. Imam Ma'ruf Al-Karhi niki salah satu daripada guru daripada napa niki cara kita ulama-ulama di seluruh dunia. Jadi hampir semua ulama niku bersumber ilmunya kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi. Boleh kita katakan beliau salah satu musnidud dunia. Imam Ma'ruf Al-Karhi niki ada satu kisah nggih. Dikisahkan di kitab Tadhkiratul Auliya. Bismillahirrahmanirrahim. Naqala annahu yauman yamuru ma'a jama'atin bisahilin. Dikatakan Imam Ma'ruf Al-Karhi pada suatu ketika pernah jalan-jalan di samping sahil, di samping apa namanya sungai. Dikatakan wa jama'atun minasyibani kanu fi zawraqin ala duljatin. Dikatakan dan ada beberapa orang-orang muda yang mana mereka itu sedang mabuk-mabukan, kemudian main-main alat musik ngibing, dan mereka itu menunjukkan perbuatan maksiat di dekat sungai Tigris. Kemudian beliau bilang kepada muridnya, faqala al-ashab li Ma'ruf ya syekh ud'u Allah alaihim la'allahu yuhlikuhum bil gharaq. Kemudian muridnya ngendika tenggene matur tenggene Imam Ma'ruf, nyuwun tulung syekh jenengan donga kersane tiang-tiang sing teng mriki niku mati dalam keadaan mengenaskan, kira-kira tenggelam. Dikatakan di dalam kitab ini li alla yasilu syu'umahum ilal khalaiki wa yanqati'u 'alan nasi fusuqahum. Dikatakan supaya kesialan mereka itu tidak menimpa kepada yang lain. Nah, hati-hati loh Pak nggih. Maksiate tiyang niku mboten dipek piyambak. Maksiate tiyang niku dipek bareng-bareng. Hati-hati. Makanya nenten tanggane panjenengan kok maksiat ampun ditoke. Mereka yang maksiat panjenengan juga yang terkena musibah. Mereka yang ngapunten anake tanggane sing pacaran jenengan nggih bakal kena musibah. Hati-hati nggih. Tapi jangan diselesaikan sendiri. Nah sakit sendiri betul apa-apa, nah sendiri bahaya nggak ampun. Sampaikan kepada Pak Ketua RT ya. Pak Ketua RT nyuwun tulung. Kok ketoke kok tanggane awake dhewe kok ganggu pripun. Hati-hati niki. Soalnya amrul balaya yang namanya maksiat itu tidak berlaku untuk yang melakukan saja, tapi juga berlaku kepada orang yang ada di sekitar orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa mitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Lah terus Imam Ma'ruf Al-Karhi terus ngendika tenggene muridipun, naqala annahu yauman, dikatakan di dalam kitab ini, wa qalu ya syekh falamma rafa'u qalu ilahi kama tayyabta aisyahum fid dunya. Dikatakan Allah, Imam Ma'ruf Al-Karhi terus donga, ya Allah, sebagaimana engkau membahagiakan mereka di dunia, sebagaimana engkau membahagiakan mereka, maka bahagiakanlah mereka di akhiratmu. Fata'ajjabal ashabu an hadzal amr. Murid-muridnya terus kagum, masya Allah, guruku kok nggih gadah hati sing apik luar biasa. Wa qalu ya syekh nahnu na'lamu ila sirri hadzal du'a
Kemudian mereka matur, wahai guru, kami tidak memahami maksudnya doa itu apa, wahai guru. Qalu tafaqu liyatabayyana lakumul amr falamma ra'a jama'atu syiban asyah kasaru ar-riba wa araku al-khamr wa waqa'u bil buka. Dikatakan di dalam kitab ini Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ngendika, tunggu sebentar, kamu akan melihat apa maksud doaku ini. Kemudian ketika pemuda-pemuda tadi melihat Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, mereka tiba-tiba ada kerentak dalam hati, menghancurkan semua alat musik kemaksiatannya, membuang semua araknya. Kemudian mereka menangis mendatangi daripada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, dan mereka dan mereka bertobat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya cerita niki, Pak? Jenengan itu kalau ada orang mau melakukan maksiat didongake sing sae ya Allah, mugi-mugi tangga kula sing maksiat niki jenengan ngaparingi ngapura, jenengan saged paringi hidayah tobat dadi tiyang sing ahli ibadah. Amun didongake sing elek-elek. Ada tempat pelacuran, doakan ya Allah, semoga siapapun orang yang ada di tempat pelacuran ini Engkau ampuni dosanya, Engkau memuliakan derajatnya, Engkau muliakan derajatnya, Engkau agungkan Engkau agungkan derajatnya dan lain sebagainya. Nggih. Jangan didoakan yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ma'ruf Al-Qarhi ngendika ngeten. Man hayya ta'aman, barang siapa orang yang mempersiapkan makanan-makanan li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan untuk memuliakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a ikhwanan, ngumpulke kanca-kancane, wa auqada sirajan, ngonekke lampu, wala bisa jadi dan pakai baju yang bagus-bagus, wa tabakhur wa ta'attur ta'dhiman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasyarahullahu yaumil qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi ala aliyin. Maka mereka orang-orang yang menyiapkan makanan, ngonekke lampu, kemudian mereka mengumpulkan orang-orang untuk pakai baju yang bagus, pakai buhur, pakai minyak wangi yang bagus, maka mereka akan bersama dengan Nabi Muhammad di surga Nabi Muhammad yang namanya surga Iliyin. Maka insyaallah panjenengan nyiapke unjukan sonten menika, ngonekke lampu, nyiapke mic sound sing paling sae ngeten iki, insyaallah panjenengan semuanya akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ngeten. Sejak zaman dulu, Pak, niku enten tradisi, biasane nak Maulid Nabi niku terus betok uyah. Betok beras. Untuk apa? Uyahipun disokke tenggene ngajeng dikumpulke. Terus berasnya disokke ngajeng terus diwacake Maulid Nabi. Nah niki dalile pundi? Imam Fakhruddin Ar-Razi pengarang tafsir kabir ngendika, "Ma min syakhsin qara'a Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah ada seorang yang mana dia membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw syai'in akhar minnal ma'kulat, daripada napa namanya niku garam atau beras atau yang lain illa zuharat fihil barakah, kecuali itu akan membawa keberkahan. Wa fi kulli syai'in wasala ilaihi, dan setiap apapun yang mana hal tersebut itu masuk ke dalam dirinya, min dzalikal ma'kul fa innahu yataribu wa la yastaqiru hatta yaghfirullahu li aklih wa in qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in, ya, siapapun orang yang makan makanan yang dibawa di acara Maulid Nabi, Pak, jenengan daharane panjenengan niku sayurane dicampur uyahipun uyah Maulid Nabi, maka semua dosa di dalam diri panjenengan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Dengan mungkin apa namanya niku ketika maulidan beto garam yang kira-kira cukup untuk 1 tahun kira-kira gitu. Kira-kira ngaten. Nah, mboten garam berasnya cekap kangge setahun.
Pokoknya nganu, setiap injang suaminipun jenengan masak niku dicampur beras maulid Nabi. Nah, dicampur napa? Garam maulid Nabi. Maka semua dosa orang yang makan makanan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niki. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darhi maskukah. Dipun ngendikaken sinten-sinten ingkang maos maulid Nabi tenggene beto arto nggih. Dhahaban kanat atau fiddatan atau fiddatan kanat atau dhahaban. Utawi jenengan tenggene wulan maulid niku beto napa Pak? Beto mas-masan, beto perak-perakan. Iki biasanya nak maulid Nabi niku terus emasnya dibeto, emas-emasnya dibeto, perak-peraknya dipun beto. Wa khalatatil kadarahim bi ghairiha. Lah dicampurlah emas tersebut dengan yang lain. Emasnya tersebut dicampur dengan yang lain. Waqa'at fihal barokah, maka emasnya akan menjadi emas yang barokah. Wala yaftakir sahibuha wala tafra biyadihi bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah jenengan kok dompete niku wonten arto niku dipun beto tenggene maulid Nabi, maka uang di dalam dompet itu akan menarik rezeki yang lain. Boten bakal dipun paringi ketelasan arto. Dan niki Pak, makane tenggene Jawa Timur niku wonten ingkang naminipun asma arto, asma ijazah asma arto niku ngoten niku. Jadi uangnya dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dipun ngendikaken wonten kitab niki Syekh Sirri As-Sakoti ngendika, man qasada maudhi'an yaqra'u fihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa orang yang bersengaja menuju ke tempat maulid Nabi, maka dia sebenarnya telah menuju ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu maqasada dzalikal maudhi' illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau datang ke tempat maulid Nabi tidak ada niat lain kecuali niatnya untuk mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata-kata Rasulullah, barang siapa orang yang mencintaiku, maka kelak dia bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fiha maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah dzalikal bait awil masjid awil mahallah fa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmah waridwan. Tidaklah ada satu tempat berupa rumah atau masjid atau halaman kok di tempat itu dibacakan maulid Nabi, maka seluruh hajat-hajat orang yang tinggal di rumah tersebut, di tempat tersebut akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh maksiat orang yang ada di tempat tersebut diampuni, diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya atas sekalipun kaidah kalau tersukan ayat wa ma kanallahu li'u'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah sekali-kali mengadab suatu kaum di mana engkau ada di tempat tersebut wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Tuban niki gudangnya maulid Tuban gudangnya sholawat. Insyaallah desa Tuban seluruh warganya diberi rezeki yang barokah.
seluruh warga Tuban, seluruh warga dan maka diberi anak turun yang soleh solihah, diberi anak turun yang cinta kepada syariat Nabi Muhammad, diberi anak turun yang selalu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi ngendikan ma zalal ulama yakhtalifuna wa yatakallamul alim fil alim bijtihadi wa kullu minhum ma'dzurun ma'jurun wa man'an wa man anida aw harrakal ijma' fa huwa ma'zurun wa ila Allah ta'ala rijulumur. Dikatakan para ulama niku saling berselisih. Satu alim berbicara tentang alim yang lain, ijtihadnya mereka dimaafkan dan dipahami. Barang siapa yang membangkang atau merobek daripada ijma'nya para ulama, maka mereka akan kembali dalam keadaan yang paling rugi di mata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panjenengan semuanya di malam hari ini duduk di sini, insyaallah panjenengan semuanya termasuk orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan termasuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di sini dan kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wa salafuna shalih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Syarahul ladzina Makatan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhidun, ya man huwa fi 'azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dzatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ataihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja 'inda baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi wasallam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa qulil maram wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khair khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atu li kulli hawli minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.